Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Pepsi Windra dari SDN 3 Gembaharjo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita akan membahas terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perlu kita ketahui, modul 1.1 itu adalah berisi tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Adapun tujuan pembelajaran pada tugas kali ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid memiliki karakteristik yang berbeda dan bermacam-macam. Mereka tidak sama dalam berbagai hal, mulai dari latar belakang keluarga, sosial, budaya, agama, paham keagamaan, hobi, cita-cita, pelajaran yang disukai atau tidak disukai, motivasi belajar termasuk cara belajar yang berbeda. Selanjutnya, pengetahuan ini saya peroleh dari mengikuti beberapa pelatihan sebelum mengikuti program guru penggerak. Berangkat dari pengetahuan ini, saya mencoba untuk membentuk lingkungan belajar yang lebih memberikan kebebasan pada murid untuk bisa menjalankan proses pembelajarannya sesuai karakteristik masing-masing. Kebetulan di sekolah saya memiliki keberagaman paham keagamaan. Di sini saya sebagai guru agama berusaha untuk bersikap netral dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, sebagai guru mapel di tingkat SD, saya mengajar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nampak karakter yang berbeda-beda dalam setiap kelas tersebut. Perlakuan atau cara mengajar saya pada peserta didik di masing-masing kelas berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada kelas tersebut, terutama disesuaikan dengan perkembangan karakter anak. Saya tahu bahwa pembelajaran saya seharusnya berpusat pada murid, namun pada prakteknya belum maksimal. Terkadang saya masih menjadikan murid sebagai objek dalam pembelajaran, masih menggunakan cara ceramah dan fokus pada penggunaan LKS, lembar kerja siswa. Masih memprioritaskan nilai, belum memberikan ruang kepada murid untuk lebih banyak berkarya. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Jika merujuk pada filosofi ini, maka saya belum sepenuhnya menghamba pada murid. Makna menghamba adalah memfasilitasi atau melayani murid dalam proses belajarnya. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa banyak hal yang belum saya ketahui terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dijadikan landasan dalam dunia pendidikan. Pengetahuan saya hanya sebatas pada semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pemikiran-pemikiran baru yang saya dapatkan meliputi pendidikan bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang bisa ditulis sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar, maka tujuan pendidikan adalah menuntun atau membantu atau memfasilitasi anak dalam menebalkan laku baik dari kodrat yang masih samar.
dan membiarkan laku yang tidak baik agar tetap samar. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat anak sehingga mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun, yakni menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya. Pendidikan berdasarkan kodrat anak menjadi landasan konsep merdeka belajar dan konsep permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan berdasarkan kodrat alam dan zaman. Pendidikan disesuaikan dengan kondisi alam dan waktu yang berlaku. Pendidikan yang menghamba pada anak, yakni pendidikan yang berpihak dan berpusat kepada anak. Dilaksanakan dengan setulus hati untuk memfasilitasi pendidikan peserta didik, bukan untuk menuntut atau meminta hak kepada mereka. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Benih kebudayaan adalah budi pekerti dari setiap peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan adalah ruang bagi terbentuknya budi pekerti atau watak atau karakter yang meliputi cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga yang akan menjadi landasan terbentuknya sebuah peradaban yang dicita-citakan. Peradaban yang semakin baik dari masa ke masa. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Upaya yang dapat segera saya lakukan dalam meneladani pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni yang pertama, filosofi pendidikan yang menghamba atau berpihak atau berpusat pada murid. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya lebih termotivasi untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada peserta didik, seperti lebih banyak memberikan mereka ruang untuk berkarya dalam rangka mengeksplorasi potensi, bakat, dan minat yang mereka miliki, merancang pembelajaran yang bervariasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menggunakan metode, sumber, dan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, filosofi pendidikan yang menuntun. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya mengupayakan pembelajaran yang berfokus pada bagaimana menuntun anak-anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, tidak hanya fokus pada mencapai nilai baik, tapi juga fokus pada terbentuknya karakter atau budi pekerti baik pada diri peserta didik. Lebih bersabar, ikhlas, dan senang hati dalam membersamai anak-anak dalam proses belajarnya. Yang ketiga, semboyan pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing Matio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Berdasarkan semboyan ini, saya berusaha untuk menjadi teladan, pendukung, pendorong, sekaligus memberi semangat peserta didik dalam proses belajarnya, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh, baik spiritual, sosial, kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Demikian tadi hasil refleksi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.